fokus, saya riset, saya cari semua, saya gali sedalam-dalamnya. Akhirnya cuma dua alasan. Ada satu aktivitas yang Tuhan izinkan berlangsung dalam kekekalan. Namanya worship. Selamat siang God Lovers, selamat hari Natal, Shalom. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat dan bersukacita di dalam suasana Natal. Saya Pendeta Martin Harefa, selama beberapa waktu ke depan, saya akan menemani God Lovers dalam acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 1 siang di kanal Diaspora. Hari ini kulihat begitu ceria. Jika Anda berusia 50 tahun ke atas, Anda pasti pernah mendengar lagu tersebut. Ya, betul. Judul lagu itu adalah Kidung yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Lagu ini dinobatkan sebagai salah satu dari 150 lagu terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Tahukah Anda siapa penciptanya? Betul sekali, penciptanya adalah Kris Manusama, atau tepatnya Pendeta Kris Manusama, seorang komposer Indonesia papan atas pada zamannya. Namun kemudian beliau meninggalkan dunia sekuler dan menjadi hamba Tuhan. Saat ini beliau menjadi gembala sidang GBI Rock di Ambon. Tanpa berlama-lama saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang Pak Kris, Shalom. Shalom, selamat siang. Ya, terima kasih sudah hadir di Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita memulai perbincangan ini, mari kita berdoa agar Tuhan memimpin diskusi kita sehingga akan memberkati para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Kris Manusama yang sudah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong di dalam kesaksian kehidupannya sehingga setiap pemirsa yang mendengar diberkati hidupnya dan diubahkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, bagi yang belum subscribe YouTube channel kami, silakan di-subscribe dan bunyikan lonceng agar setiap ada konten baru dari kami, God Lovers langsung dapat notifikasi dari YouTube. God Lovers juga dapat memberikan komentar di kolom komen. Jika Anda menyukai tayangan ini, mohon dapat men-share kepada teman dan kerabat. Baik, segera kita akan memulai talk show ini. Pak Kris Manusama lahir dari seorang bapak, Yan Manusama, dan ibu Yohana Manusama, lahir di Bandung 25 Desember 1952. Jadi kemarin Pak Kris berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke Pak Kris, bagaimana seorang putra Ambon bisa lahir di Bandung? Bisa Anda jelaskan hal ini sekaligus menceritakan masa kecil Anda? Ya, saya anak tentara, papa saya seorang militer. Nah, itu sebabnya dia komandan batalion Kompi B, Kujang 330 pada tahun itu. Nah, 1945 sampai 1950 dia di Bandung. Nah, 1950 sampai 1952 dia di Bandung. Nah, 1952 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 sampai 1952 dia di Bandung.
Itu sebabnya saya dari Jawa Barat. Bahkan saya kotanya memang Bandung, tapi saya lahir di satu desa, desa Subang, ada lagi masuk lagi ke dalam, namanya Bukanegara. Wah, Iya, jauh banget ya. Nah, iya, itu. iya. Nah, itu. Jadi karena ayah saya tentara, itu makanya saya di Jawa Barat. Nah, jadi masa kecil saya di Bandung. Terus pada tahun 60 ayah saya ditugaskan ke Ambon sebagai militer, kan kita berpindah-pindah. Nah, terus tanggal 60 itu saya pindah ke Ambon. Jadi saya punya masa remaja di Ambon. Papa saya meninggal di Ambon sebagai pahlawan. Nah, jadi dimakamkan di makam pahlawan Ambon. Nah, Iya. kemudian beberapa tahun kita di Ambon, saya oleh biaya negara kami kembali lagi ke Bandung gitu. Nah, Iya. begitu ceritanya. Jadi masa kecilnya Pak Kris ini di Bandung atau di Ambon? Banyaknya. Ya di Bandung sebentar, terus di Ambon 8 tahun. Ya. 8 tahun di Ambon, balik lagi ke Bandung. Oh, balik lagi ke Bandung. Jadi Pak Kris ini termasuk anak kolong ya? Anak kolong, anak tentara kan sebutannya anak kolong. Nah, iya. Nah, sejak kapan Anda bermusik dan menulis lagu? Main musiknya sih sejak kecil. Saya ingat di usia 9-10 tahun saya band bocah. Oh, Gitu. Itu. Jadi cuman gitu aja, dorongannya, kesukaannya itu. Tapi menulis lagu tuh setelah lama, setelah saya ngeband di Jakarta semua, itu baru nulis lagu. Jadi ini beda sekali bakatnya dengan Papa. Papa pegangnya senapan, Pak Kris pegangnya gitar. Tapi papa saya di tentara juga main musik sih. Dia kalau free gitu, dia main musik. Gitu. Gitu. Ya, jadi bakat ini dari Papa juga ya? Ya, mama saya juga berbakat. Kalau dilihat saya menulis lagu, itu mungkin mengalir dari mama sih. Jadi Papa Mama menurunkan bakat bermusik dan mencipta lagu. Luar biasa. Pak Kris, Anda masih ingat gak lirik lagu Kidung yang Anda ciptakan tersebut? Coba bisa nggak Anda nyanyikan sepotong liriknya buat God Lovers? Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Oke, luar biasa. Pak Kris, Anda menciptakan lagu Kidung yang begitu legend untuk ikut dalam lomba cipta lagu remaja Prambors tahun 1978. Bagaimana prosesnya mulai dari penulisan lagu itu sampai akhirnya mendapat award tersebut? Prosesnya sih saya cuma bikin lagu bukan karena ada lomba cipta. Waktu dalam proses saya sedang, karena ngeband kan, kita kan anak band ya. Jadi ngeband bikin lagu, baru tahu ada lomba cipta lagu remaja. Nah, lagu ini waktu saya mau bikin album pada tahun itu ditolak. Saya karena gini, musimnya kan waktu itu kan dari musim-musimnya habis Kus Bersaudara, Kus Plus itu, terus zamannya grup-grup kayak The Lloyd, Panbers, kayak grup-grup seperti itu. Nah, jadi selera umum itu seperti itu. Nah, sementara lagu yang saya buat seperti nggak mengikuti zaman itu. Kayak Kidung ini kan. Nah, jadi waktu saya bawa rekaman di studio, waktu itu masih gitaris terkenal banget, Yopi Item. Mereka menolak karena seperti ini bukan selera pasar. Nah, lalu tiba-tiba ada
pengumuman lomba cipta lagu Prambors itu. Hmm. Nah, lalu sudah saya dan adik saya Bram sama istrinya Dayan, kita rekam itu kita ikut lomba. Jadi kalau saudara tadi dengar sepotong lagu tadi, Ya. itu suaranya saya Bram sama Dayan. Awal tadi ya. Iya. Menarik sekali. Nggak laku di rekaman, tapi jadi juara di Lomba Cipta Lagu Remaja. Wah, luar biasa. Tipikalnya sebagai lagu tersayang gitu. Hmm. Jadi ada yang kelasnya itu keluar sebagai lagu tersayang. Gitu. Kidung ini menjadi legend dan termasuk kelompok lagu tersayang. Begitu ya? Ya. Nah, Pak Kris, bagaimana sampai Anda meninggalkan sekuler yang mengangkat nama Anda sehingga Anda sangat populer, namun akhirnya berbalik kepada Tuhan Yesus dan melayani Dia? Iya, itu tahun 78 ya saya lomba cipta lagu remaja. Nah, dari setelah saya menang itu terus akhirnya saya ada dalam komunitas Prambors gitu. Nah, waktu itu di Indonesia cuman ada 2 komunitas yang beda apa ya? Beda warna lah. Kita kira Guru Mahardika, Suara Mahardika, Guru Soekarno. Dengan Prambors gitu untuk generasi muda ya. Nah, saya ada di situ, saya sempat jadi DJ juga, saya sama James Sunda. Jadi kita punya acara tuh CJ Show, Chris dan James. James yang bikin lilin-lilin kecil. CJ Show, Chris dan James gitu kan. Nah, kita DJ di Prambors. Nah, terus satu kali saya diajak ke KKR. Nah, saya sendiri nggak tahu KKR itu apa gitu. Ternyata pas sampai di sana yang khotbah itu Yusuf Roni. Nah, saya masih rambut gondrong, rokok, pokoknya ya anak band lah, seniman kayak apa sih, seniman jalanan. Waktu dengar Yusuf Roni khotbah di Senayan itu, ya sekarang saya bilang itu lawatan Tuhan. Karena saya benar-benar sampai bisa bilang, orang ini kok ngerti saya, dari mana dia tahu saya punya hidup, nah kira-kira gitu. Sampai saya nggak lupa kata dia terakhir khotbahnya itu dia cuma bilang, seandainya kamu keluar dari gedung ini dan maut menjemput kamu kemana kalau kamu belum terima Yesus? Saya belum pernah setakut itu, secemas itu, gitu, hari itu. Nah, malam waktu dia altar call, saya nggak mau maju. Jadi saya lihat anak muda berlari-lari ke depan, saya nggak mau maju. Saya pulang aja. Tapi lucunya, sampai di rumah, saya malamnya takut tidur. Takut mati maksudnya. Jadi saya terus, akhirnya saya teriak-teriak sendiri di kamar. Kayak saya panggil Tuhan gitu. Saya panggil sendiri Tuhan Yesus gitu. Nah, lalu saya mengalaminya, saya seperti film dari saya masa kecil tuh kayak diputar di kamar itu sampai saya sungguh nangis. Jadi saya pribadi memanggil dia, mengundang dia menjadi Tuhan dalam hidup saya itu di kamar itu. Iya. Terus besoknya ya kayak saya fresh, saya bisa tidur, saya fresh lah. Lalu saya cari ya waktu itu ada Ade Manuhutu, Yonas Wisa. Nah, saya minta ketemu lagi sama Yusuf Roni yang untuk cerita bahwa lewat khotbah dia saya bertobat. Nah, akhirnya saya gabung di Yusuf Roni bersama-sama Martin juga kan. Kita ketemu di sana ya. Iya, kita ketemu di situ. Iya. Nah, menarik kisah Pak Kris mengalami lawatan Tuhan. Ya, dan ketika Pak Kris mengalami lawatan Tuhan, Pak Kris meninggalkan hidupnya yang sudah populer pada saat itu
dan meninggalkan semua kegiatannya dalam dunia bermusik. Ya. Pak Kris, bisa dikatakan Anda menjadi besar di Pulau Jawa. Namun kemudian Anda diminta Tuhan untuk melayani di Ambon, kota yang jauh lebih kecil dari Jakarta. Saat Anda mulai melayani di sana, terjadi pula kerusuhan. Bisa diceritakan bagaimana proses sampai Anda melayani di sana dan bagaimana Anda dapat bertahan sampai puluhan tahun di sana. Sampai hari ini masih jadi gembala GBI Rock di Ambon. Silakan, Pak. Saya alasannya sih bukan di diri saya. Saya pikir semua alasannya sih di pribadi Tuhan itu sendiri. Tapi gini, saya dalam pertobatan memang ya Pak Yusuf sih keras banget ya. Martin tahu kan? Iya. Pertobatan saya waktu itu sampai pialanya hidung saya bakar, semua penghargaan saya bakar, benar-benar saya kayak seakan-akan Yesus tuh datangnya nanti minggu depan gitu. Ya Martin ngerti kan, Martin Iya. tahu kan, kita Iya, begadang iya. malam-malam, ibadahnya subuh itu karena pikirnya Yesus sudah mau datang aja gitu. Nah, terus satu waktu saya ingat saya tinggal di Pulau Mas, sudah punya anak ya, sudah menikah dengan Yoti. Nah, saya terbangun jam 3.45 pagi, tanggal 25 Mei, saya catat itu, tahun 89. Itu saya catat banget. Tanggal 25 Mei, jam 3.45 pagi, tahun 89, saya bangun kita. Bacaannya tuh tentang Elia, Nabi Elia ke Sungai Kerit. Nah, ayatnya bilang ini, pergilah kamu ke timur, bersembunyilah di Sungai Kerit. Burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Nah, itu fisik saya bereaksi. Jadi karena itu ayat itu, kalimat-kalimat itu kayak dia menggoncang saya dari dalam. Gitu. Nah, saya tidak seketika ngerti itu. Gitu. Saya cuman ada apa? Timur itu di mana? Jadi saya mulai cari semua buku tentang Elia, saya beli. Nah, kalau ada Elia Sitorus juga gue baca bukunya tuh kira-kira gitu kan. Nah, saya baca sampai beberapa itu kira-kira 2 tahun kemudian saya tahun 79 itu ya gitu ya. Bukan 89. Terus saya mengerti timur itu tempat Elia bermain lagi kecil. Langsung saya ingat ini Ambon. Tapi saya sampai ditahu saja. Nah, makanya saya bilang ini profetik banget. Tiba-tiba seorang sahabat banget yang tahu sekarang dia pemimpin saya, namanya Pak Arifin, ya, Timotius Arifin. Tiba-tiba dia telepon saya. Dimulai dari saya yang telepon. Saya waktu lihat telepon, di hati ada suara telepon Arifin gitu. Pas saya telepon, yang angkat betul Pak Arifin, dia ada di Bali. Terus dia bilang gini, kami habis doa untuk Ambon dan kita ingat nama kamu, Chris. Tapi para leaders di Bali bilang, kalau memang ini Tuhan, kita jangan hubungin dia, biar dia yang hubungin kita. Nah ini kan, lihat itu. Jadi benar saya yang hubungin. Nah akhirnya saya pindah ke Bali. 2 tahun saya dipersiapkan sama Pak Arifi. Sampai perintisan di Ambon. Nah masuklah saya Ambon. Nah, daging saya menolak Martin. Daging saya nggak suka. Gitu. Nah daging saya masih mau dari kota Jakarta, enak banget gini-gini. Nah tahun itu Pizza Hut nggak ada loh di Ambon. Ya itu kan kedagingan ya. Jadi, tapi buat saya karena holy calling ya, panggilan itu yang membuat saya nggak bisa pergi. Sampai masa konflik berdarah itu di Ambon.
Nah, saya pun sudah berusaha lari. Saya keluarin anak-anak saya semua. Itu mengerikan. Kalau cerita itu, waduh, terlalu emosi ya. Iya. Karena 99 sampai 2005 itu mengerikan banget. Iya, tidak bisa keluar, airport ditutup, pelabuhan ditutup. Nah, saya bisa ngerti, bukan kekuatan saya, tapi itu karena. Jadi saya adalah bukti dari kasih karunia itu. Jadi keluarin anak-anak untuk alasan supaya mereka bisa sekolah. Nah, Iya. terus saya tetap balik ke Ambon. Kalau balik ke Ambon tuh nangis di jalan, nangis ketakutan, bukan enak-enak, tapi selalu ada kata kemampuan ya gitu. Nah, yang baru saya ngerti kan, kasih karunia itu artinya kemampuan Allah, di mana saya nggak bisa tapi Dia mampukan saya. Kira-kira gitu, Martin. Jadi sekarang ini tahun ke-28 saya di Ambon. 28 tahun. Itu bukan masa yang sedikit buat Pendeta Kris Manusama, apalagi saat-saat mengalami kerusuhan, ya. Nah, Pak Kris, dalam setiap khotbah Anda sering membawakan tema mengenai penyembahan. Oke, kita tahu bahwa Anda adalah seorang komposer, musisi. Tapi bisakah dijelaskan latar belakang lain atau tujuan dari hal ini? Silakan Pak Kris. Oke, jadi memang konflik Ambon itu dia dua hal yang terjadi dengan saya. Yang pertama, saya kasih nama kebangkrutan teologis. Konflik Ambon telah membuat rontok semua pemahaman pengajaran saya rontok. Jadi kebangkrutan teologis itu seperti ini. Tuhan, kamu masih ada nggak sih? Nah, itu. Karena saudara nonton mayat gelimpangan di jalan, lihat orang mati, kan, dengar bom setiap hari, itu kita bangkrut lah, saya bilang itu kebangkrutan teologis. Nah, lalu satu waktu, sementara ibadah tuh nggak bisa dibilang ada ibadah, jadi feeling, semua kalau pengen ngumpul aja, jadi nggak bisa dibilang ada nari ibadah gitu, nggak bisa. Nah, jadi satu kali saya ingat hari Sabtu itu kita kumpul, bukan karena ada pengumuman ibadah, karena kita rindu aja kumpul. Nah, semua kumpul, di tengah kita worship, bom di sekitar gereja tuh bunyi, jadi ada pembakaran di mana-mana. Nah, itulah kalau saya bilang puzzle pertama yang datang ke saya, dan saya seperti, bukan saya nggak bisa khotbah, tapi saya sedang berbohong karena hati saya benci, gitu kan. Pikiran saya semua nggak cocok, hati dan pikiran nggak sama, gitu. Nah, di saat itulah, gitu. Sekali lagi saya bilang, inilah yang dibilang Tuhan lawat gitu. Roh Kudus tuh dia guru agung ya. Saya benar-benar mendengar bagaimana dia menuntun. Kalau kamu nggak bisa lagi untuk yang lain, kenapa kamu nggak mulai dengan memuji, bersyukur kepada saya? Nah, hari itu, Martin, kita sedang nyanyi, di mana nyanyi yang biasa saya dulu suka nyanyi, bukan lagu baru, bukan. Kita sedang nyanyi, tapi bisa berbeda sama sekali. Saya bisa rasa setiap kata yang saya ucapkan itu kayak dia mahal keluar dari lidah saya. Padahal lagu himne yang kalau dulu saya makin nyanyinya sambil makan permen. Kayak setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Gitu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Itu saya nyanyi bisa kayak mau keluarin seluruh. Nah, itu momen yang saya nggak bisa lupa. Nah, disitulah karena nggak ada tamu yang bisa datang, nggak ada semuanya. Setiap hari saya cuma duduk seperti guru agung itu membukakan kepada saya. Nah, jadi tidak langsung saya ngerti yang besar. Saya bilang puzzle-nya satu-satu.
Kalau saya sudah nggak mungkin yang lain, bersungut, kenapa saya nggak bersyukur? Sampai saya ketemu satu fondasi tentang Daud membangun pondok, gitu. Nah, Tabernacle of David itu ternyata dibangun dalam 3 alasan. Untuk menyatakan otoritas, menyatakan the presence of God. Itu alasan pondok Daud dibangun. Dan yang ketiga, kemuliaannya. Nah, bahkan dibilang, aku akan kembali. Tuhan yang bilang, dan membangun pondok Daud yang telah roboh. Dia nggak bangun yang lain. Dia bangun ini. Nah, saya fokus, saya research, saya cari semua, saya gali sedalam-dalamnya. Akhirnya cuma dua alasan ini. Ada satu aktivitas yang Tuhan izinkan berlangsung dalam kekekalan. Namanya worship. Wow. Dalam kekekalan. 2 sih, doa dan penyembahan kan gitu. Saya pilih. Nah, akhirnya saya tekuni. Nah, sejak itu saya ingin menjadi, kalau katakanlah saya mau Ambon menjadi the singing church, gereja yang memuji, yang menyembah, itu saja yang menggerakkan saya. Nah, saya menghabisi sekitar 8 tahun untuk bangun fondasi itu. Jadi saya tidak rubah jemaat. Saya mulai dengan saya punya tim worship, membukakan teologi penyembahan, kenapa begini, kenapa gitu pelan-pelan. Nah, ternyata ya sampai sekarang. Jadi saya mau khotbah apa aja pasti masuknya ada selalu ada unsur. Sebenarnya worship itu intimacy kan. Jadi bukan dibatasi dengan lagu dan nyanyi. Tapi worship itu bicara tentang connected with God, hubungan kamu dengan Tuhan. Itu dia. Iya. Lebih dalam lagi, Pak Kris. Menurut Anda, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Gimana Pak Kris? Wow. Ini luas banget, kaya banget, bisa dari segala segi. Nah, saya cuma memilih apa yang saya dapat gitu. Waktu Yesus ngomong itu, nah, sebenarnya gini, yang kita bilang penyembahan, itu bukan penyembahan. Jadi kita seperti sedang terjebak dengan legalisme, aturan-aturan ibadah, tatanan-tatanan, itu semua legalisme. Nah, waktu Tuhan bilang, Bapakku mencari penyembah. Kenapa dia cari? Jawabannya cuma satu, karena langka. Nah, karena pengertian Israel penyembahan itu seperti kamu datang bawa sesembahan, kamu datang bawa kurban. Dengan kata lain, kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa disogok dengan persembahan sesembahan, padahal bukan. Jadi dia mencari penyembah, bukan penyembahan, penyembah. Jadi per person, pribadi. Nah, dalam roh dan kebenaran, artinya wow, itu hal paling dalam ya gitu. Kalau kita ngomong spirit, soul, and body, roh kita kalau kita lahir baru, roh kita sempurna karena Yesus yang diam di situ. Nah, yang tidak seketika itu tubuh dan jiwa kan. Nah, jadi kalau bilang Bapa mencari penyembah-penyembah, artinya dia mencari hubungan. Gitu. Terminologi tentang penyembah itu kata yang dipakai kan mencium. Proskuneo diterjemahkan mencium. Coba, apa alasan orang dicium dan mencium? Jarak atau hubungan? Hubungan. Nggak mungkin kita cium sembarang orang kalau kita nggak punya hubungan. Nah, itu sebabnya bukan karena kita hanya menyanyi bilang Yesus, lalu itu penyembahan. Penyembahan tanpa hubungan itu seperti lampu tanpa minyak. Nah, begitu banyak penyembahan yang terjadi, buat saya itu semacam latihan agama yang kita buat tanpa kita sadari.
Nah, sebab itu sekarang ini, zaman ini, kalau Tuhan bilang dia cari itu, dia cari hubungan sebenarnya. Iya. Kita bisa ngomong tentang Tuhan, kita bisa cerita tentang Tuhan, tapi apakah kita kenal Tuhan? Hmm. Nah, saya percaya penyembahan akan membawa kita masuk dalam mengenal Dia. Iya. Itu. Baik. Luar biasa penjelasan dari Pak Kris mengenai kata penyembah. Pak Kris, tidak dipungkiri bahwa saat ini seorang worship leader mempunyai peranan yang penting di dalam praise and worship. Menurut Anda, apa syarat utama menjadi seorang worship leader? Gitu ya. Ada dua sisi dalam worship, kalau kita bicara apa itu, Ya, skillful, powerful. skillful, Nah, powerful. ya artinya kalau kalau kamu mau jadi worship leader ya itu. Nah, biasanya orang di kota besar mereka menekankan pada skill karena lu jago nyanyi, lu jago main musik. Nah, Hmm. jangan lupa powerful. Jadi itu dua hal. Nah, di power inilah itu nggak bisa dibohongin. Nah, kalau disederhanain aja, syaratnya sebenarnya gini, dua, connected hubungan, kamu terconnect with God, kamu punya hubungan. Gitu. Kalau tadi saya bilang terminologi worship itu intim, Hmm. jadi nggak ada lain. Ya. The way you leading worship, saya bisa rasa kamu intim dengan Tuhan atau kamu sedang sedang apa ya, tebar pesona, Hmm. kamu sedang memberi petunjuk, buat pimpin acara, kamu bukan pimpin ibadah. Ya. Nah, itu hubungan. Nah, yang kedua, revelation. Dari hubunganlah Tuhan mewahyukan isi hati ya kepada kamu. Revelation itu artinya diungkapi, ya kan? Ya. Apokalips, sesuatu yang diungkapkan. Nah, kamu lihat, nah sebenarnya kalau worship leader tanpa itu, penyembahan tanpa hubungan, seperti lampu tanpa minyak yang saya bilang tadi. Hmm. Syaratnya sebenarnya yang dia mesti bangun kenal Tuhan. Titik. Nggak ada yang lain. Sehingga waktu waktu worship berlangsung, dia selalu dapat momentum. Karena worship itu fresh. Worship bukan repetisi. Ya. Worship itu fresh. Jadi waktu kita worship, itu Tuhan bisa menyatakan sesuatu. Itu yang saya bilang momentum. Nah, banyak worship leader nggak tangkap ini. Karena dia sudah kayak pimpin acara. Hmm. Kalau bisa lihat, mari saudara beri tepuk tangan, beri kemuliaan. Buat saya itu cacat secara teologis. Karena kamu suruh orang menyembah. Penyembahan nggak boleh disuruh. Hmm. Hubungan. Ya. Nah, jadi misalnya jemaat tidak menyembah, kamu nggak salah sebagai worship leader. Itu salah dia. Dia yang punya persoalan. Kenapa dia nggak menyembah? Ya. Nah, nah, kita yang tergoda ingin lihat crowd-nya, jadi kita mulai. Ya, kita akhirnya gini, seorang worship leader bukan motivator. Ya. Nah, seorang worship leader dia inspirator. Hmm. Itu sebenarnya. Beda ya. Motivator dia suruh-suruh orang. Dia suruh mari beri kemuliaan, beri tepuk tangan. Kalau tepuk tangan sama dengan kemuliaan, berarti di lapangan bola lebih penuh kemuliaan daripada di gereja. Iya. Sementara orang di lapangan bola nggak pernah disuruh tepuk tangan. Hmm. Itu spontaneity. Nah, makanya saya bilang, worship itu fresh. Dia bukan repetisi, dia bukan. Iya. Nah, itu singkat aja, tips singkat aja ya. Jadi sebenarnya yang kamu bangun itu. Iya, terima kasih. Ini hal Iya. yang sangat dalam yang perlu didengar oleh setiap jemaat dan juga setiap pemimpin pujian ya, Pak Kris. Sehingga setiap pemimpin pujian memberikan sesuatu yang fresh ketika dia mengajak umat untuk menyembah Tuhan. Nah, Pak Kris, dari perspektif seorang Kris Manusama atau kita sudah melewati puncak acara Natal gitu ya sekarang ini.
dari perspektif seorang Kris Manusama yang berlatar belakang seorang pemuji, apa sebenarnya arti Natal yang baru saja kita lakukan kemarin ini, kita rayakan tanggal 25? Sebenarnya, Silakan. wow, sebenarnya gini, uh, ada jebakan yang saya bilang tadi, religion ya, agama. Ya, karena kita dari Januari, Februari, kita pelajaran kita bagus, sampai Paskah, pelajaran kita udah bagus. Begitu Desember, kita mundur lagi ke Bethlehem, bayi di palungan. Nah, kita ini yang saya bilang kemasan-kemasan agama kembali lagi. Betul Yesus pernah jadi bayi 2000 tahun lalu. Tapi sekarang dia bukan bayi. Nah, harusnya kita lihat Natal sekarang adalah kita sedang menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab. Nabi-nabi itu bernubuat, tapi mereka tidak menggenapinya. Kita hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Natal yang sekarang adalah bukan Bethlehem, artinya bukan bayi di palungan. Tapi Natal sekarang adalah bagaimana gereja, orang percaya, memanifestasikan Kristus dalam keseharian hidupnya. Itu Christmas. Yesusnya tidak di Bethlehem, Yesusnya di sini. Nah, buat saya ini semacam menjadi nenek moyang seluruh teologi ya, kalau saya simpulkan dalam satu kalimat ini aja. Natal sekarang itu Christ in me, bukan di kandang Bethlehem. Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalamku, pengharapan akan kemuliaan. Jadi, kalau bisa gereja untuk Natal persiapkan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita dewasa di dalam iman. Iman kita bertumbuh. Jadi bukan tentang perayaan, bukan tentang kandang, bayi, no. Dia jadi anak, sekarang ketukar. Kita anak-anak Allah, kan? Iya, terima kasih Pak Kris. Ini pesan Natal yang sangat kuat bagi kita semua, sehingga tidak terjebak di dalam acara-acara agamawi ya. Nah, ini segmennya agak berbeda sekarang. Anda memiliki seorang istri dan 2 orang anak, Yehuda dan Deborah. Saat ini kita sudah terhubung dengan Deborah yang tinggal di Dallas, Amerika. Halo Deborah, apa kabar? Halo, Ya, baik Om, kasih. terima kasih. Halo Sudah Pak. hadir di Diaspora TV. Kangen nggak sama papanya? Banget, apalagi pas Natal. Oh iya. Karena Natal tuh selalu untuk harinya Papa. Maksudnya Oh, Papa yang di surga sama-sama sama birthday-nya Papa. ya. Iya. Nah, silakan Deborah menyapa papanya. Halo Pak, Halo. happy birthday. Deborah, bagaimana Anda menggambarkan sosok Pak Kris Manusama sebagai seorang papa? Papa tuh orangnya otentik banget. Apa yang dibagikan orang di mimbar atau pas ketemu, begitu juga dia di rumah. Papa tuh benar-benar penuh sama grace, dan Papa tuh orangnya santai dan suka cerita. Jadi Papa tuh selalu menggambarkan dirinya, dia tuh bukan orang yang banyak tahu atau yang paling banyak sekolah atau apa, tapi dia tuh selalu suka cerita. Jadi apa-apa tuh dia pasti sibuk ceritain apa yang dia dapat dari yang dia baca. Atau Papa tuh orangnya sensitif banget kan, jadi kalau dia jalan pagi, dia lihat pohon, tiba-tiba apa gitu, ada pewahyuan apa gitu, jadi suka banget dia cerita. Kita duduk cerita, jadi sering banget yang kayak gitu. Jadi meskipun kita jauh, kita tuh selalu video call 1 jam tiap minggu, dan Papa tuh selalu ceritain apa yang dia dapat. Dan aku bersyukurnya tuh Papa tuh dari kita kecil, dari aku dan ya udah kecil tuh Papa tuh nggak pernah paksa kita untuk tampil di gereja atau gimana ya, biar kelihatan gitu. Karena kan banyak
anak-anak pendeta tuh kan yang diminta tampil gitu. Ya, seumur hidup aku tuh papa nggak pernah maksain. Ya, seperti yang papa khotbahin itu, yang papa yang selalu bahwa Tuhan tuh selalu hubungan gitu. Ya kayak gitulah. Jadi papa tuh intinya aku dan kakakku tuh melalui perjalanan kita akhirnya ketemu Tuhan sendiri dan tanpa dipaksa-paksa gitu. Dan itu beneran papa tuh inspirasi kita banget gitu. Sangat berkesan Yeah, thank you. dari Deborah buat Papa. Luar biasa. Baik, Deborah, terima kasih sudah bergabung dengan Diaspora TV Talk Show. Mungkin Deborah mau mengucapkan selamat Natal buat keluarga, teman, siapa saja di Indonesia. Silahkan. Okay, well, Merry Christmas buat semuanya yang nonton, dan buat papa, mama, kakak, dan semua teman-teman yang ada di Indonesia and everywhere. Well, okay, that's all. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Deborah. Tuhan Yesus memberkati. Alright, thank you. Bye, Pa. Pak Kris, beberapa waktu yang lalu dalam salah satu TV talk show Diaspora, Lydia Nur Said pernah menceritakan tentang lagu kasih yang Anda ciptakan. Katanya Anda meminta izin ayahnya, Pak Said Kelana, agar Lydia dan Imaniar boleh menyanyikan lagu tersebut. Beliau tidak mengetahui kata Bapakku dalam lagu tersebut merujuk kepada Allah, bukan kepada ayah atau papa. Bahkan keseluruhan lagu tersebut bersumber dari Alkitab. Apa alasan Anda meminta Lydia dan Imaniar untuk menyanyikan lagu yang jelas-jelas liriknya diambil dari Alkitab? Jadi waktu saya bertobat, saya tiba-tiba, ini belum bergereja ya, belum jadi gembala. Jadi saya punya satu pemikiran gini, bagaimana ya supaya Yesus, supaya kasih, supaya Injil itu sampai di dunia sekuler. Nah, apalagi saya kan anak musik, saya komposer, bagaimana supaya semua orang bisa dengar lagu tentang Tuhan tanpa saya harus bilang Matius Markus gitu. Yeah. Nah, jadi saya pakai istilah ini, teologia membaur. Nah, jadi kita membaur dengan dunia ini. Nah, terus waktu itu James Sunda, temanku, dia bikin proyek ini dengan Lydia dan Maniar. Nah, James belum born again lah, saya jadi kita beda banget langsung. Karena menurut James, lu memang badung Chris, lu memang perlu bertobat. Nah, terus tiba-tiba James telepon saya, Chris, tinggal kamu nih yang belum bikin lagu dong buat Lydia. Nah, terus saya bilang, gue mau, tapi mesti ada Tuhan-Tuhannya ya, gitu. Terus si James bilang, ini kan bukan lagu gereja, Chris, katanya, ini kan dunia, katanya. Nah, terus tadi kan saya udah cerita di depan, gimana pialanya Kidung gua bakar, semua penghargaan. Jadi nggak mau tahu, pokoknya kalau lu mau, gua mesti cerita Tuhan. Kalau nggak usah. Gitu. Sampai dia kesel sih si James ya. Nah, tapi akhirnya berapa minggu depannya dia telepon, ya udah deh Chris, terserah lu, katanya gitu. Nah, terus saya dapat 1 Korintus 13. Nah, dan benar dimulai dengan Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, pasti kau akan dapat bahagia yang sejati. Nah, itu kan disortir sama Said Kelana, papanya Lydia toh. Jadi papanya baca, oh iya, oh ini gua nih Said Kelana, Bapakku kerap berkata. Nah, jadi pas udah rekaman, albumnya meledak, artinya laku banget gitu. Dan saya memang mau ada di dunia sekuler.
tapi bawa misi gitu. Nah, Lydia belum Yesus Lydia waktu itu. Iya. Nah, jadi saya ingat satu kali saya ke studio ketemu Lydia. Dia dari jauh teriak, "Bung Kris, itu Korintus ya?" saya langsung mati gua ketawa. Aduh, dia bilang, "Dari mana kamu tahu?" Kata, "Iya, temanku," katanya. Maka fans-fansnya dia pada bilang, itu dari Alkitab, sampai saya pinjam Alkitab teman, saya baca, kata Lydia gitu. Nah, sudah, saya nggak ketemu 1-2 tahun, Lydia udah dalam Tuhan. Aduh, luar biasa. Iya ya. Mungkin gara-gara menyanyi Aduh, nggak tahu. Lydia jadi ketemu Tuhan ya. Lydia, luar biasa Lydia tuh. Iya. Hebat ya. Sekarang sungguh-sungguh, pelayanan sampai ke Amerika Lydia nih. Iya. Dan ketemu suami yang sama-sama takut Tuhan. Dan Betul. mereka seringkali melayani bersama. Hebat dan salut. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Oh, Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai angin. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmah Tuhan. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Oh, bila kau tutup buku nanti,
seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Oh, dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Kasih. Oh. Pak Kris, kalau boleh kita bicara, apa harapan atau kerinduan Anda yang belum terlaksana terkait dengan penginjilan atau pemberitaan kabar baik? Menurut saya ya, yang kalau tubuh Kristus bisa bersatu, saya pikir kita menyatakan kemuliaan Tuhan itu bukan dengan judging orang, hakimin orang, bicara neraka segala macam. Tapi kata gospel itu kan kabar baik. Ya, gospel. Ya, gitu, kabar baik. Nah, apa kabar baik yang dunia mesti dengar? Jesus love you. Saya pikir kalau kita semua, kalau pakai pattern yang Pondok Daud ya, waktu gereja menyatakan hadiratnya, itu bukan tugas kita lagi. Itu udah campur tangan surga untuk mengubah dunia ini. Kita sedang lihat konflik di mana-mana yang kita nggak tahu kapan berakhir. Terus saling benci. Itu kan firman Tuhan. Yuk orang percaya yuk. Maka tua saya. Mungkin orang nggak suka dengar khotbah. Orang benci sama pengajaran. Tapi saya pasti orang suka dengar nyanyi, dengar musik. Ya. Kenapa kita nggak pakai itu sebagai media? Untuk mencurahkan kasih, kemuliaan, manifestasinya, bahkan kuasa. Itu. Jadi harapan saya sih, saya pengen firman ini digenapi saya masih hidup. Ya, gitu. Nah, Pak Kris, di layar ada foto, ya, ini foto keluarga. Mungkin Pak Kris bisa menjelaskan, operator bisa munculkan foto keluarga dari Pak Kris. Iya, ini dia. Silakan Pak Kris menjelaskan keluarganya. Anak saya cuma 2, Yehuda dan Deborah. Nah, yang satu Noel Sinaga, itu suaminya Deborah. Itu cucu saya Jerome, itu mereka yang di Dallas, ya gitu. Nah itu istri saya Yoti,
Nah, Yoti Hadi. Gitu. Pak Kris, anak laki-laki Pak Kris itu yang mana ya? Yang jas putih atau yang hitam? Yang jas putih. Yang jas putih itu anak Pak Kris. Yang pertama. Ya, makanya karena visi saya pujian, nama dia Yehuda. Yehuda. Wah, luar biasa. Yang kedua Deborah, yang tadi udah bicara dengan kita. Sekarang ada di Dallas, ikut suami ya, dan anak tercinta. Dan istri di samping Pak Kris, Ibu Yoti. Baik. God Lovers, sangat menarik perbincangan kita dengan Pak Kris Manusama. Sayang, kita harus sudahi bincang-bincang kita dengan beliau berdua. Sebagai penutup, Pak Kris, apa pesan Anda kepada God Lovers yang melihat tayangan ini? Oke. Jangan bernostalgia ke belakang. Karena semua yang baik, semua yang indah, yaitu nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab, semua ada di depan. Jadi yang indah, yang baik buat saudara, ada di depan. Mari kita moving forward. Terus maju untuk yang terbaik ada di depan. Kita adalah generasi yang hidup untuk menggenapi nubuatan-nubuatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Kris Manusama yang sudah berkenan hadir hari ini di TV Talk Show. Terima kasih juga kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.